Iya, kurang kurang lebih seperti itu nanti untuk konsep ABCD. Biasanya kalau KKN dulu itu kita datang gitu kan di tengah-tengah masyarakat, desa ini, lingkungan ini, orang-orang di sini butuh apa ya gitu kan. Nah kalau sekarang enggak, kalau sekarang kita sebisa mungkin untuk melihat mereka punya kelebihan apa untuk bisa kita bantu mengembangkan aset mereka gitu. Misalkan begini, saya berbicara pengalaman tahun lalu ya, waktu saya membimbing teman-teman KKN dengan konsep ABCD ini. Jadi mereka melihat di daerah itu punya kelebihan apa. Oh ternyata ditemukan orang-orang pengrajin. Nah orang-orang pengrajin. Jadi mereka bisa ada komunitas nih, komunitas ibu-ibu pengrajin ya. Pengrajin waktu itu pengrajin ini loh, apa sih namanya? Membuat tas seperti itu ya. Terus membuat masker, rajut. Nah pengrajin-rajut. Cuma mereka itu hanya di komunitas itu dan tidak bisa mendistribusikan atau mensosialisasikan produk mereka keluar daerah itu gitu. Nah sehingga teman-teman KKN ini berinisiatif untuk membuatkan website ya, meniru model kayak Shopee, meniru seperti itu, membuatkan website untuk mengenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Karena produk itu sebenarnya punya nilai jual yang tinggi gitu. Cuma mereka nggak bisa memperkenalkan itu karena keterbatasan mereka terhadap kemampuan ini ya, teknologi gitu. Akhirnya dibantu untuk dibuatkan website, dibantu untuk mempublikasikan gitu ya, mengenalkan produk-produk. Dan itu tidak hanya komunitas hajut ternyata yang dibina ya oleh teman-teman KKN kita gitu, enggak, tapi para ibu-ibu yang punya usaha makanan ringan seperti itu juga terbantu akhirnya dengan adanya website ini. Dan ternyata teman-teman KKN ini tidak berhenti sebatas membuatkan website saja, tidak, tetapi dia juga menjalin kerjasama juga dengan UMKM di daerah itu gitu loh. Nah, ini maksudnya dari bagaimana kita bisa menemukan aset di daerah kita gitu. Ada juga teman-teman KKN mengidentifikasi adanya aset di daerah itu ya, seperti itu tadi. Saya tidak bilang bahwasanya aset itu hanya pada individu saja, sebatas individu saja tidak, sebatas orang saja tidak, tetapi fasilitas-fasilitas yang tidak bisa dikembangkan dengan baik ya oleh orang-orang di daerah itu gitu. Nah ini terbantu dengan kehadiran mahasiswa. Saat itu mahasiswa kita menemukan adanya tempat yang itu sebenarnya bisa didesain sebagai wisata gitu, tempat-tempat untuk wisata gitu ya. Saat itu air terjun yang ada di salah satu sungai, dan sungainya itu kotor banget. Akhirnya teman-teman kita mengajak ya warganya saat itu untuk sama-sama membersihkan dan membuat tempat itu menjadi apik, indah seperti itu, yang itu bisa menggugah keinginan para
orang warga di luar kota itu mau berkunjung gitu. Nah itu ada juga masyarakat yang membuat saat itu produk kritik dari apa ya? Kalau nggak salah ati pohon pisang itu apa ya? Yang di dalamnya itu kan ada daging ya, daging atiknya apa sih namanya itu yang putih. Nah itu ternyata bisa dibuat sebuah produk ya, makanan kritik di situ. Nah ini maksud saya, kita harus dapat menemukan aset itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Coba saya cari dulu. Oke. Nah, coba di slide yang kedua itu saya juga kirim pada kalian gedung itu. Gedung itu sebuah aset juga. Ya, andai kata ditemukan di daerah kita sebuah gedung misalkan yang tidak dimanfaatkan gitu, itu kita bisa memberikan kontribusi berupa ide gitu ya, untuk menjadikan gedung itu sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan tidak hanya profit loh ya. Aset itu tidak hanya sesuatu yang menghasilkan sebuah profit yang bernilai ekonomis, enggak ya, tetapi misalkan gedung itu dibuat untuk kegiatan belajar misalkan ya, atau dibuat tempat untuk misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di daerah itu tidak ada tempat untuk menampung anak-anak misalkan supaya mereka bisa belajar bersama gitu. Nah, maka dari itu gedung ini difungsikan untuk itu. Itu juga namanya aset. Ingat, aset itu tidak hanya sesuatu yang hasilnya itu profit, uang, enggak ya gitu. Kisah-kisah yang inspiratif itu juga bagian dari sebuah aset, sehingga orang akhirnya tergugah gitu untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu yang supaya dia termotivasi gitu loh. Dirinya juga bisa akhirnya menginspirasi orang lain gitu. Nah, itu dia. Jadi aset itu bisa berupa pengalaman sukses atau cerita-cerita, kapasitas atau bakat. Misalkan begini, mohon maaf, di sini ada mahasiswa saya dari psikologi. Rizky, katakanlah Rizky misalkan. Nah, Rizky itu di psikologi dia belajar psikologi gitu. Nah, ternyata di dalam diri Rizky dia ada kemampuan untuk melakukan konseling atau melakukan psikoedukasi, mengedukasi masyarakat gitu ya. Kayak misalkan program pola hidup bersih dan sehat, apalagi sekarang di pandemi COVID ya, banyak orang yang mungkin melupakan bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat. Mereka hanya menggunakan masker aja gitu, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan bagaimana pola kehidupannya bersih dan sehat seperti itu. Nah, di situ teman-teman ya tidak hanya Rizky, teman-teman dari dan di sini bisa mengedukasi masyarakat bagaimana menerapkan kehidupan pola yang bersih dan sehat itu. Gitu. Dalam Islam juga bisa mengedukasi bagaimana masyarakat itu tidak hanya bersama ya taat pada Allah dan potensi melakukan isolasi mandiri, bagaimana mereka cemas dalam situasi pandemi ini misalkan, itu juga bagian dari aset. Membangun jaringan sosial
membangun jejaring misalkan ya dengan pihak puskesmas misalkan ya, kerjasama dengan pihak puskesmas misalkan untuk bisa menerapkan program PHBS ini kepada masyarakat. Nah, ini juga bagian dari aset fisik ya. Aset fisik itu tadi gedung seperti itu ya, terus sumber daya alam yang ada di sekitar kita, misalkan perkebunan begitu ya. Nah, terus kehidupan masyarakat di situ sebenarnya mereka hidup dari apa sih gitu, kegiatan apa sih seperti itu, yaitu menghasilkan profit misalkan. Nah, itu juga bagian dari aset sumber daya alam, sumber daya keuangan, aset sosial, budaya misalkan. Di situ ternyata ada budaya apa nih gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya yang unik itu di daerah itu kepada orang daerah di luar tempat kita sedang melakukan PKN misalkan budaya itu 7 harian, 100 harian ini kan sebuah budaya sebenarnya ya, yang dibawa oleh Wali Songo. Nah, ini juga bagian dari aset itu teman-teman. Ya, nah komunitas aset itu bisa dari human capital, physical capital, ada social capital, spiritual capital. Nah, ini juga bagian dari komunitas ya. Kalau kemarin itu yang dilakukan oleh teman-teman KKN sebelumnya itu lebih kepada finansial capital ya, karena mereka melibatkan mama-mama muda ini ya, ibu-ibu muda gitu untuk bisa menciptakan sebuah produk gitu ya, mengajak para warganya gitu ya, yang tadinya tidak mempunyai keterampilan merajut, akhirnya mereka merajut gitu kan, dan juga melibatkan pihak desa untuk melakukan sebuah workshop yang itu gunanya untuk mengajak begitu ya, mengajak atau memberikan pengetahuan, mengedukasi, memberikan keterampilan baru bagi ibu-ibu yang tidak memiliki kegiatan apapun di sana, jadi diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan merajut tadi dengan melibatkan perangkat desa. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwasanya ternyata membangun jejaring itu juga bagian dari aset ya, melibatkan pihak perangkat desa begitu, melibatkan UMKM gitu teman-teman, sederhananya begitu. Nah, jadi yang seperti di slide 6 ya, menemukan aset itu banyak aset desa, ternyata spiritual dan budaya itu juga bagian dari aset. Coba kalau misalkan saya tanya pada kalian, kira-kira terkait budaya atau spiritual di daerah kalian apa sih gitu yang unik, yang berbeda begitu. Misalkan ada ternyata tanpa disadari daerah kita itu sebenarnya sudah menerapkan moderasi beragama gitu. Ini pernah juga difilmkan saat itu dan menang akhirnya ya, teman-teman dari dakwah saat itu yang ikut lomba ya di Jogja itu kan mengangkat moderasi beragama kan, bagaimana ternyata orang-orang Hindu juga terlibat begitu dalam kegiatan ini, ada yang meninggal saat itu, jadi orang-orang Hindu di sana gitu itu juga ikut melibatkan diri gitu ketika ada saudaranya yang meskipun berbeda agama tengah dihadapkan oleh musibah kematian misalkan, jadi mereka juga ikut terlibat ternyata gitu. Nah, ini ada nggak di daerah kalian gitu keterlibatan orang-orang yang beragama begitu ya dalam kegiatan spiritual kita, ikut membantu dan segala macam. Sumber daya manusia yang itu tadi saya sampaikan, sumber daya alam, fisik atau infrastruktur ya. Nah, ini dulu cara untuk menemukan fisik atau infrastruktur ini teman-teman kita itu mencari lokasi-lokasi yang tidak pernah dijamah oleh warga di situ, sehingga mereka akhirnya menemukan
adanya sungai yang subhanallah katanya itu indah banget, dan dia foto. Saat itu saya tidak ke sana karena daerahnya yang agak susah untuk dijangkau untuk saya pribadi gitu ya. Nah, mereka menelusuri jalan-jalan setapak yang memang jarang sekali orang melewati jalan itu, sehingga ditemukan ternyata di sini ada aset berupa fisik atau infrastruktur yang bisa dikembangkan di sini gitu. Nah, itu finansial misalkan UMKM, koperasi dan segala macam, kelembagaan, posyandu, kita melibatkan jejaring sosial, atau kita melibatkan lembaga-lembaga sosial misalkan ya. Terus sosial, komunitas, itu komunitas yang bisa kita. Ya, itu. Nah, bagaimana sih untuk kenali bahwasanya individu di dalam diri individu itu punya aset? Bagaimana memetakan aset individu? Yang pertama, kita bisa mengunjungi rumah ya yang mungkin di dalamnya ada sebuah komunitas gitu. Nah, itu. Terus mengumpulkan sejumlah atau sebagian warga dari suatu komunitas yang dianggap paling mengetahui warga itu, ya, mengetahui warga yang ada dalam komunitas itu. Pendekatannya dengan apa ya? Dengan wawancara, dengan melihat proses pengamatan, itu. Nah, secara dia punya kemampuan berpikir yang seperti apa sih? Terus bagaimana? Karena gini, kalau melihat aset individu itu apa semua yang ada di dalam dirinya tuh potensi buat dia, aset buat dia gitu. Cara berpikirnya aset buat dia, pengelolaan emosinya juga aset buat dia gitu kan. Terus keterampilan tangannya, kakinya itu aset buat mereka gitu. Yang sebenarnya kita bisa menjadi kita menjadi fasilitator mereka gitu untuk menemukan bahwasanya kamu lo punya keterampilan ini gitu. Tanganmu bisa ini, kakimu bisa ini, berpikirmu bisa seperti ini. Nah, itu aset buat mereka gitu. Itu oke. Misalkan dia punya kemampuan otot kaki yang kuat. Apa yang bisa kita asah? Apa yang bisa kita bantu mereka untuk menemukan sebenarnya mereka punya kelebihan apa sih? Oke. Karena mereka punya otot kaki yang kuat, berarti mereka kerja keras dong gitu. Kalau misalkan nanti mereka dilatih untuk bisa punya keterampilan dalam hal olahraga misalkan, nah, ini potensi itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang aset sosial. Nah, aset sosial itu kayak apa sih bentuknya? Bentuk modal sosial dalam masyarakat. Nah, seperti silaturahim, ada arisan, pengajian, taklis, ya. Kegiatan gotong royong, misalkan pesta perkawinan, pindah rumah, panen padi dan segala macam yang itu melibatkan aktivitas sosial di situ. Jadi dari situ kita bisa menemukan gitu. Misalkan begini, pengajian misalkan ya, di situ ada kegiatan pengajian itu bagian dari aset sosial namanya. Dari pengajian itu apa sih yang bisa yang bisa kita ekspor gitu loh dari kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Itu aset sosial, asosiasi dan institusi. Ini juga bagian dari aset sosial. Oke.
Ya seperti itu tadi saya jelaskan, jalan, jembatan, adanya infrastruktur dasar seperti sekolah, ya, rumah sakit, gitu. Nah, contoh pemetaan aset fisik atau sumber daya alam yaitu tadi kita bisa menelusuri jalan-jalan setapak untuk melihat, mengidentifikasi kira-kira ada apa yang bisa dikembangkan, gitu kan. Memang kita tidak bisa teman-teman untuk merubah sebuah keadaan, ya, karena tetap akan kembali kepada yang punya kebijakan, tetapi di situ kita bisa berkontribusi memberikan ide-ide kita, gitu. Berkontribusi memberikan ide, apalagi kan kita KKN cuma 1,5 bulan ya, gitu. Yang kita tidak mungkin itu untuk merubah sebuah keadaan, gitu ya, sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu, ya, mungkin kita orang yang perfeksionis, gitu ya. Kalau nggak ini sampai jadi gitu kayaknya nggak enak. Nggak serak gitu arti kita selesai dari KKN mungkin 1,5 bulan. Tetapi kita bisa dan itu nggak terpakai. Bagaimana kalau kita buatkan di situ nama papan gitu, sanggar belajar anak ceria misalkan, karena di sini ada banyak teman-teman dari pendidikan, ya, dari etik dan dari psikologi, gitu kan. Terus ada juga dari syariah, misalkan tidak hanya sanggar belajar aja gitu, tetapi mengentaskan buta baca tulis Al-Quran, misalkan buta huruf mengenai baca tulis Al-Quran. Nah, itu bisa kita berkontribusi untuk memberikan ide-ide itu yang yang menyetujui ide-ide itu, ya yang punya kebijakan di situ. Nah, dari situ kegiatan-kegiatan itu teman-teman harus kalian catat setiap hari di file note-nya, ya. Harus dicatatkan setiap hari kegiatan aktivitas apapun. Misalkan, Bu, saya hari ini mengidentifikasi tempat. Misalkan saya cari satu aset, saya fokus pada aset individu, Bu. Ya nggak apa-apa, karena memang batas waktu KKN kalian kan nggak lama. Saya fokus pada aset individu, Bu. Saya ingin melihat mereka itu punya kelebihan apa sih, gitu. Potensi apa sih yang bisa kita bantu untuk mengembangkan itu semua, misalkan. Ya udah, kalian fokus itu aja, gitu. Kalau buat saya fokusnya pada aset fisik karena ini daerah saya. Ternyata di daerah saya itu ada suatu tempat ini indah banget, misalkan, dan ini sepertinya bisa untuk dibuat sebuah tempat wisata, atau dari situ nanti akan muncul aset-aset baru yang itu bisa menghasilkan sebuah profit, misalkan muncul toko-toko kelontong misalkan di situ, karena berangkat dari tempat yang bisa memiliki nilai jual, misalkan. Ini bisa dibuat wisata dan muncullah orang-orang yang misalkan ingin melakukan usaha di situ, gitu, membuat usaha gitu, toko-toko kelontong, ya nggak apa-apa, gitu. Fokus aja di situ. Oke. Dan kalender musim itu juga bagian dari aset ternyata. Nah, ini memang kalau kalender pengalaman teman-teman KKN sebelumnya, ya, aset sumber daya alam, ya, yang itu berkaitan dengan kalender musim ini memang agak susah, gitu. Karena kan harus menyesuaikan, ya, kita itu sekarang di musim apa sih, daerah ini menghasilkan apa sih, gitu kan. Nah, misalkan ini sekarang bulan apa? Bulan Juli, ya. Bulan Juli, misalkan bulan Juli. Ini bulan Juli ini lagi panas-panasnya. Dari cuaca yang panas ini
akan menghasilkan apa gitu, atau mungkin dari buah-buahan misalkan, atau dari ini tanaman apa di sawah sekarang yang lagi musim gitu kan. Dari situ apa yang bisa kita kembangin ini agak susah sih. Saya juga nggak terlalu bisa mengeksplor untuk aset kalender musim ini gimana ya gitu kan, agak susah. Terus penyakit misalkan sekarang penyakit apa ya sekarang kan gitu, sekarang lagi pandemi. Ya udah, kalau misalkan seperti itu, apalagi musimnya musim panas begini, terus pandemi ini, apa ya yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka tetap terjaga imunitas tubuhnya. Udah panas gitu ya, terus pandemi lagi gitu, banyak orang yang tiba-tiba sesak gitu, apa? Oh, debu misalkan, ya udah disosialisasikan. Penggunaan masker harus diperketat lagi gitu, karena debunya banyak. Terus orang sekarang banyak tiba-tiba sakit sesak gitu kan. Nah, itu juga bagian dari aset sumber daya alam, kalender musim. Dari situ teman-teman, aset budaya dan agama terkait ritual budaya, ritual keagamaan ini. Iya, kalau aset budaya dan agama ini nanti hubungannya dengan para tokoh-tokoh penting ya di sana gitu. Termasuk lembaga-lembaga yang memang banyak menjalankan aktivitas aktivitas agama nih gitu ya, kayak pengajian atau ritual-ritual apa yang itu ritual-ritual kebudayaan apa gitu, yang misalkan memang bisa dikembangkan dari situ, yang bisa dicari kebermanfaatannya seperti apa. Itu aset ekonomi. Oke, ya cukup itu dari saya. Mungkin silakan bisa lanjut diskusi apa yang perlu kita diskusikan untuk kalian nanti ke depannya, sehingga kalian punya minimal udah punya gambaran aku mau melakukan apa ya untuk daerahku, misalkan seperti itu. Silakan. Mau tanya Bu? Oke. Berarti tidak, apa masih perkenalan gitu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivina Timur Tengah. Saya dari Prodi Tantri Sipa. Saya ingin bertanya perihal nanti kegiatan yang kita lakukan itu kan berupa offline gitu. Bisa offline. Nah, karena ini KKN-nya di daerah rumah sendiri, berdasarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, berarti kita fokusnya lebih ke sumber daya manusia gitu. Cuma sumber daya manusia. Coba dibaca lagi. Banyak sekali aspek yang bisa kita kenali di daerah kita. Kalau misalkan memang panggilannya siapa sih, Mbak? Vivin Bu. Udah bisa mengidentifikasi karena memang daerah sendiri ya, gitu. Daerah sendiri, aku mau ada aset sumber daya manusianya aja, kenapa fokus aja di situ? Misalnya kegiatan pengajian. Nah, pengajian di situ apa yang bisa kita temu gitu, untuk apa yang bisa kita temukan dari kegiatan-kegiatan pengajian. Oke, kalau kegiatan pengajian ini lebih kepada aset budaya dan agama ya, atau aset sosial ya, karena di situ ada komunitas kan, gitu. Nah, hal-hal itu bisa dikembangkan. Bagaimana sekiranya ibu-ibu
yang ada di dalam pengajian itu ikut terlibat ya dalam sosialisasi 5M 1D itu tadi, itu bagus. Misalkan itu fasilitatornya Mbak Vivin nih, ngajak ibu-ibu di situ, yuk Bu, yuk kalau nggak dari ibu-ibu sekarang siapa yang mau membantu pemerintah kita untuk menerapkan 5M 1D misalkan. Dari situ Mbak Vivin membuat stiker misalkan, mengatasnamakan pengajian itu. Itu juga bagian dari program KKN Mbak Vivin, pemberdayaan masyarakat, menemukan aset dari aset komunitas. Bisa aset komunitas, bisa aset sosial agama, karena di situ ada kegiatan-kegiatan pengajian, ya. Nah, itu juga bisa itu sebenarnya aset dari individu. Cuma lebih kepada komunitas sih. Contoh sederhananya ya Mbak Vivin ya. Mungkin di daerah-daerah itu mungkin masih terlaksana kegiatan pengajian mingguan. Mungkin kalau di saya sudah stop pengajian selama COVID ini, stop pengajian. Tapi dari situ Mbak Vivin bisa mengajak, Mbak Vivin sebagai fasilitator. Boleh nggak apa-apa, silakan kalau misalkan fokus kepada individu aja. Karena cuma 1 bulan gitu, supaya hasil benar-benar perfect, udah fokus pada satu aja, nggak apa-apa. Itu Mbak Vivin. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Indah. Ada lainnya? Saya Bu. Oh. Ya, terkait tugas ya kita AKM itu katanya ada 2 tugas nih Bu, mengenai tugas kelompok maupun tugas individu. Itu pun kita bahwa karena kita sudah mengetahui juga pertama kita di desa masing-masing, apakah kita benar tidak sampai kita masalah tidak saya reparasi. Ya, yang kedua itu Bu, untuk mengenai tugas kelompoknya bagaimana gitu? Apakah kita harus sama anak kepolisinya atau bagaimana Bu? Itu yang masih diterima pribadi Bu. Terima kasih. Oh ya, suaranya kalau ini ya, kok kayak robot ya, jadi nggak jelas saya. Gimana sih Nak? Boleh diulang mungkin? Atau mungkin ditulis di room chat aja, Hairul, kalau misalkan suaranya memang masih belum bagus, maksudnya suaranya kayak robot, jadi saya nggak bisa dengar jelas. Atau ada yang sudah bisa mendengar apa pertanyaan dari Hairul ya? Boten Bu, suaranya kurang jelas barusan. Kalau pendengarannya saya pada intinya itu antara tugas individu sama tugas kelompok itu nanti bagaimana yang bagian tugas kelompok itu Bu. Sedangkan kita kan daring, otomatis kan dari rumah sendiri-sendiri. Nah, si Khairul itu tanya bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas kelompok itu tadi. Terima kasih. Iya. Terkait bagaimana tugas kelompok ini masih menjadi diskusi di grup DPL ya, di grup DPL dan panitia. Cuma kalau belajar dari pengalaman kemarin itu tugas kelompok itu aktivitas yang dilakukan bersama-sama dalam menemukan aset yang ada di daerah itu gitu. Nah, kalau tugas individual itu file note kegiatan hari ini ngapain gitu. Nah, ini masih menjadi diskusi. Cuma teman-teman yang jelas adalah fokus kepada pemberdayaan masyarakat atau menemukan aset di lokasi kalian masing-masing itu. Nah, bagaimana caranya? Itu ada sebenarnya di sini buku
Bukunya nanti saya share ya. Buku KKN yang ini, yang menemukan kenali aset ini ada, cuma belum saya cari masih. Nanti saya share lagi. Bagaimana caranya, langkah awalnya ngapain, identifikasi yang jelas ya, setelah mengidentifikasi ngapain, sampai nanti membuat laporan hasilnya itu ada di sini. Nanti akan saya lanjutkan diskusi via WhatsApp grup dengan kalian. Itu kalau dulu seperti itu. Nah sekarang masih didiskusikan. Yang jelas nanti ada laporan kelompok, laporan individu, dan jurnal. Ya, kalian diminta untuk membuat artikel dong? Iya Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, kalian diminta untuk intinya begini sih teman-teman. Jadi artikel ini dibuat mengintegrasikan antara temuan kalian di lapangan dengan teori gitu. Misalkan tadi Vivian, saya fokusnya kepada aset sumber daya manusia aja. Sumber daya manusia yang bagaimana gitu kan. Saya taruh. Oke, misalkan tadi Vivian fokus pada aset individu. Nah, aset individu ini Vivian melihat di daerah itu ternyata ada yang bisa membantu, misalkan untuk menjadi mentor, misalkan untuk anak-anak yang mau belajar gitu ya. Jadi itu Vivian menemukan kenali aset itu di situ gitu. Nah, ya nggak apa-apa, fokus ke itu nanti diintegrasikan dengan teori gitu. Misalkan tentang teori apa nih gitu kan, pembelajaran misalkan dengan pendekatan apa, misalkan proses pembelajaran tentang dengan pendekatan blended learning misalkan, yang itu dilakukan oleh salah satu guru ini misalkan, ternyata itu cukup efektif karena guru ini memiliki keterampilan segala macam, kemampuan apa begitu. Nah itu nanti diintegrasikan dengan teori. Tujuannya kan seperti itu, jurnal tuh. Itu sih. Terus misalkan nih Rizky melihat di situ ada teman-teman misalkan lulusan psikologi yang dia bisa melakukan kegiatan psikoedukasi atau konseling untuk masyarakat yang terdampak COVID gitu misalkan. Nah, ya diintegrasikan gitu, diintegrasikan dengan teori. Ternyata untuk situasi pandemi seperti ini itu mengedukasi, melakukan konseling gitu kan untuk orang-orang yang terdampak COVID itu sangat diperlukan ternyata gitu, terutama untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran misalkan seperti itu. Nah, diintegrasikan dengan teori, maksudnya jurnalnya itu nanti seperti itu gitu, nggak cuma hasil identifikasi di lapangan aja gitu, tetapi kita bisa mengkaji temuan kita di lapangan itu bisa dikaji dengan teori apa sih sebenarnya gitu loh, Ren. Itu sih untuk tugasnya nanti. Sekarang sedang didiskusikan ini kelompok itu nanti bagaimana, apakah tugas kalian individu ini itu dijadikan satu menjadi sebuah tugas kelompok ya, karena sifatnya ini nanti daring, dan file note-nya aja kalau di psikologi itu istilahnya logbook. Jadi
kegiatan harian ya, diari ya kegiatan harian kalian. Kegiatan pertama apa, berapa lama waktunya, kan sudah saya share bukan sih, jam berapa, begitu ditandatangani oleh siapa, itu adalah tugas individu. Itu. Juga format tugas kelompoknya kan belum ada ya, belum saya share kan ya ke kalian ya, betul nggak sih? Iya Bu, betul. Ya, karena itu sedang didiskusikan Mbak Rika, nanti insya Allah akan saya infokan sama kalian dan kita bisa diskusi lagi bagaimana itu nanti kalau nanti tugas kelompok. Yang jelas kalimat itu tugas individu dan jurnal itu jadi satu kalau nggak salah nanti, artinya jurnal itu nanti kelompok itu nggak satu-satu nggak itu ya. Bu, saya boleh tanya lagi Bu? Boleh. Mengenai kita kan KKN, takutnya nanti diminta surat pengantar, bagaimana itu Bu? Surat pengantar? Oh iya, itu sudah sudah disiapkan nanti oleh panitia gitu. Oleh panitia itu sudah disiapkan. Semuanya terkait administrasi itu juga dengan surat tugas saya sebagai DPL itu nanti akan disiapkan oleh panitia. Oh ini sudah ada buku pedomannya, akan saya kirimkan ke grup ya. Buku pedoman yang ABCD. Baik. Sudah saya kirim. Lalu mengenai koordinasi kelompok itu nanti bagaimana Bu? Manfaat dari koordinasi kelompok itu apa nanti? Kalau ternyata tugas kelompoknya itu jadi satu, bukan sendiri-sendiri cara pengerjaannya. Disesuaikan dengan, maksudnya format laporannya kan begitu untuk yang kelompok. Ya. Bisa dengan buku panduan, sebentar. Disesuaikan saja dengan buku panduannya Rika. Terus formatnya disesuaikan saja. Bagaimana nanti koordinasinya begini aja sih, kalian boleh nanti sharing di dalam grup ya, di dalam grup kira-kira kalian melakukan apa, tugas apa di daerah kalian, karena saya sendiri belum ada gambaran ini kalau misalkan kegiatan daring terus laporan kelompoknya kayak apa, itu saya belum ada gambaran. Dan sama tidak hanya saya saja ternyata DPL ini juga bingung ini laporan DPL mau dibuat seperti apa gitu kan. Iya Bu. Ini bukan laporan DPL, laporan kelompok maksud saya. Laporan kelompok mau dibuat apa? Kalau tahun lalu kan benar-benar dilakukan bareng ya, di mana namanya di kantor kepala desa kan saat itu. Iya. Programnya satu. Oh enggak, programnya ada beberapa tapi dijalankan bareng-bareng. Gitu. Nah, kalau sekarang masih saya nggak punya gambaran ini seperti apa gitu. Baik. Kembali lagi. Silahkan kalian fokus aja kepada tugas laporan kalian di daerah itu. Di daerah itu. Fokus di tugas individu dulu. Iya. Tugas tugas kalian di daerah kalian mau ngapain gitu. Masih belum ada gambaran juga Bu. Begini teman-teman, saya rasa kalau misalkan tugas KKN-nya adalah daring kayak gini dan itu adalah fokus di daerah kalian masing-masing. Menurut di sana ada aset apa gitu? Kalau misalkan di daerah yang kita belum tahu ya tempat itu proses identifikasinya cukup lama, 2 minggu.
pengalaman dari teman-teman saat itu, bayangkan 2 minggu mereka mengidentifikasi untuk menemukan aset apa yang dimiliki sehingga ditetapkan, oke Bu, saya melakukan aset komunitas, oke Bu, saya aset sumber daya alamnya. Nah itu butuh waktu 2 minggu untuk menemukan itu. Dan kegiatan KKN daring yang itu dilakukan di daerah masing-masing, menurut saya sih itu akan mempermudah kita untuk menemukan aset di lingkungan kita sendiri. Karena otomatis kita, ya kecuali kalau misalkan kita memang antisosial ya, antisosial nggak pernah berbaur dengan masyarakat, sehingga apa sih daerah sini punya apa sih gitu ya, sehingga kita enggak paham daerah sendiri, Mbak. Itu keterlaluan banget. Kita seperti orang-orang antisosial gitu. Enggak ada kita bukan sosiabel gitu. Itu. Kalau sudah untuk daerah sendiri, gampang menurut saya. Kalian butuh mungkin 2-3 hari untuk menentukan ini deh kayaknya aku fokus ini deh, itu gampang menurut saya sih. Entah yang lain. Gampang. Intinya gitu. Intinya gini loh teman-teman, dok. Nggak usah dibuat ribet ya. Nggak usah dibuat ribet. Materi yang tadi saya share banyak itu intinya adalah kalian diminta untuk cari punya kekuatan apa di daerah kalian itu. Dan kalian hanya fasilitator aja. Kalian memberikan kontribusi ide-ide kalian gitu. Anda kata pun itu tidak bisa terlaksana, ya nggak apa-apa, masukkan itu nanti di laporan kalian. Kenapa? Karena mungkin kebijakan si pemilik kebijakan ya, maksudnya pemerintah di situ mungkin ya, yang ini karena terkendala pandemi sehingga itu tidak bisa terrealisasikan dengan baik misalkan. Itu sih sederhananya itu. Oke. Bu, saya mau tanya. Iya kan? Iya apa? Masih. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wafiatur Rahmah. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, tadi kan Banjirnya sudah memberikan sedikit gambaran. Awalnya juga saya bingung ini maksudnya gimana, nanti KKNDA ini maksudnya gimana, aku harus ngapain. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dari kemarin pembekalan sampai hari ini Panjenengan memberikan materi, alhamdulillah lumayan lah. Yang ingin saya tanyakan Bu, kan itu di desa, setiap desa masing-masing kan pasti punya kayak semisal tokoh masyarakat atau tokoh yang disegani lah. Apakah itu termasuk aset juga? Apakah masuk aset individu atau gimana? Iya, berarti kayak kiai semisal apa? Iya. Aset itu kekuatan yang dipunya oleh desamu. Adanya tokoh-tokoh yang ngaruh di desamu. Misalkan ya di sini kamu menemukan aset seorang tokoh yang punya pengaruh, sehingga ya kamu memberikan kontribusi ya berupa ide-idemu, berpikir proses cara pandangmu, cara berpikirmu bagaimana desa ini supaya saya kaitkan lagi dengan pandemi ya, gitu. Karena memang kita tidak bisa, ruang gerak kita sempit di sini, Rek. Berbeda dengan tahun lalu yang kita masih, meskipun pandemi, tapi kita masih kemampuan untuk bergerak gitu, punya ruang untuk bergerak. Tapi karena sekarang pandemi yang di mana-mana menekan dengan ketat, itu kita bisa mengajak para tokoh yang berpengaruh ya untuk bisa mensosialisasikan itu. Okay. Bu, tanya, cek. Tanya, Bu. Tanya, Ibu. Dengar.
kedengar? Cek cek cek. Ada Iya, ini saja. Oke. cek. Kedengar suaranya ya, Rek? Iya, kedengeran. Oh, alhamdulillah. Ya, Ya, saya mau tanya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberi kesehatan, keselamatan dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Saya mau tanya mengenai tugas. Ini mengenai tugas sehari-hari. Ini apa dibuat dalam 1 minggu itu apa 3 hari apapun semuanya 7 hari? Apa dalam 1 minggu itu ada pertemuan 3 hari atau 4 hari itu apa boleh gitu, seperti itu? Jadi nanti tugasnya itu bisa dibentuk artikel itu secara baik. Jadi apa terus 1 minggu, apa 1 minggu bisa 3 kali, apa bisa 2 kali, apa bisa 4 kali, seperti itu. Karena PPKM sekarang sudah level 4 kayak bon cabe sekarang, Bu. Ya, terima kasih. iya Faza, kasih Faza. Untuk kegiatan harus dilakukan dalam kalian. Kembali lagi kepada fleksibilitas kalian sih sebenarnya. Paling fleksibel untuk menjalankan tugas itu di tengah yang ketat ini gitu ya. Di mana ketemu orang itu sudah tidak diperbolehkan dengan syarat-syarat prokes yang ketat itu tadi. Nah, itu tergantung kepada kalian. Jadi misalkan dalam 1 minggu, Bu, saya sudah mengidentifikasi aset di daerah saya. Saya lakukan itu dalam 3 hari misalkan. It's okay, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Setelah mengidentifikasi aset ngapain? Gitu. Menjalin koordinasi dengan dengan tokoh, dengan orang yang memegang kebijakan misalkan, untuk menyampaikan temuan-temuan saya selama di lapangan. Itu dituliskan, Faza. Setelah mengidentifikasi aset itu tadi, kamu menemui tokoh yang berpengaruh di situ untuk bisa menyampaikan apa temuanmu. Di situ kamu tuliskan gitu. Lalu setelah kamu mendiskusikan itu, kamu mau merancang program apa sih gitu. Kamu sebagai fasilitator ingin mengeksplor apa sih gitu terkait aset itu. Oh iya, karena saya menemukan adanya aset bangunan yang nggak kepakai, saya ingin bangunan ini dibuat untuk kegiatan belajarnya anak-anak gitu, supaya mereka terhindar dari buta huruf misalkan. Nggak apa-apa, tetap harus dengan jangan sampai melanggar aturan PPKM ya. Artinya kegiatan-kegiatan itu pun untuk kebutuhan program, kebutuhan KKN kalian gitu, lakukan itu nggak apa-apa asalkan dengan prokes. Misalkan hanya menampung 5 anak-anak itu, dan saya menemukan di situ ada aset individu guru yang bisa mengajarkan. Ya sudah, libatkan juga, berarti kamu fokusnya pada 2, aset fisik atau infrastruktur dan aset individu misalkan. Tetapi tetap dengan prokes karena kondisinya sekarang pandemi. Gitu. Nah, dari situ Bu, kegiatannya selain memang kegiatan kita adalah pengentasan buta huruf misalkan ya, atau programnya adalah pengentasan buta huruf dan baca tulis Al-Qur'an. Kami juga di situ sekaligus untuk sosialisasi program pemerintah untuk
ini apa PHBS itu tadi, itu berarti udah berapa kegiatan gitu. Itu cukup untuk diselesaikan. Saya rasa itu cukup untuk diselesaikan dalam 1,5 bulan ini. Itu. Baik, siap Bu. Alhamdulillah. Nggak usah ribet-ribet yang katanya orang apa kemarin Bang Kaspol itu yang mau ada pilkada dan apa itu ribet. Maksudku waktu kalian itu hanya sebentar gitu kan, keterlibatan kalian dalam kegiatan pemilu pilkada desa gitu yang nggak apa-apa sih kalau misalkan memang memungkinkan untuk kalian lakukan, silakan dilakukan gitu. Dari situ, dari kegiatan pilkades itu kalian menemukan aset apa di situ, mengidentifikasi aset apa. Oh misalkan mengedukasi masyarakat untuk supaya tidak golput. Nah itu melibatkan siapa, asosiasi kah atau melibatkan jejaring siapa, misalkan lembaga-lembaga mana atau komunitas apa begitu, sehingga edukasi kepada masyarakat terkait jangan golput itu sampai gitu. Jadi nggak dari kalian melibatkan komunitas siapa atau melibatkan tokoh misalkan atau jejaring apa ya yang itu bisa sampai kepada masyarakat, ya nggak apa-apa, silakan, itu juga bisa kok, bagian dari aset. Karena kalian tidur tuh itu aset sebenarnya, daripada kalian bangun lalu kalian buat berbekar gitu kan, orang yang menciptakan sebuah politik itu aset. Itu loh, jadi tidak melihat sisi negatif, melihat positifnya aja. Orang-orang di dekat kita, lingkungan kita, itu intinya. Oke Bu, oke. Itu teman-teman. Oke, Bu, mohon maaf tadi masih belum perkenalan saya. Di nama Google Map ini. Iya. Jadi Fasa itu bukan nama saya, Bu. Jadi nama saya itu Muhammad Fauzan Adima. Saya dari Lumajang, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Itu yang nama itu namanya YouTube. Mohon maaf, Bu. Fauzan ya. Oke. Iya. Gitu ya, Rek ya. Itu tadi sih saran saya adalah sekarang kamu itu harus selesai aja laporannya gitu. Ya. Oke lah. Kalau misalkan memang kalian orang-orang yang perfect, ya nggak apa-apa, silahkan mulai sekarang dipikirkan bagaimana laporan itu diselesaikan secara perfect. Tapi apakah memungkinkan dalam 1,5 bulan kondisi pandemi seperti ini yang ketat banget gitu ya aturannya, kalian bisa selesai itu. Pokoknya sekarang selesai dulu deh laporannya. Gitu ya. Dokumentasi terkait dokumentasi. Sistem SKS ini, Bu. Kebut semalam. Iya, tapi benar-benar harus dilaksanakan loh, yo. Artinya setiap hari, bukan setiap hari. Intinya langkah-langkah untuk bisa menemukan aset sampai kepada tertulis itu harus dilaksanakan, harus benar-benar realisasikan itu. Di lapangan itu harus benar-benar ada kegiatan itu gitu. Makanya kenapa harus dibuktikan dengan dokumentasi. Iya, jadi kalian itu bisa sambil nge-vlog loh gitu. Siap, Bu. Nih. Vlog kalian itu, vlog kalian itu nanti di laporan gitu, laporan uji KKN. Ini loh Pak, saya hasil nge-vlog saya menemukan aset di desa saya gitu, sampai kepada kegiatan laporan. Bu, saya mau bertanya Bu. Iya, Saucin. Ya, perkenalkan nama saya Syahadri Fauzia, saya dari program studi psikologi Islam. Saya ingin bertanya, kebetulan saya tinggal satu rumah dengan kelompok lain. Itu semisal kita berkolaborasi untuk menemukan sebuah ide pengembangan sesuatu di sini, padahal tapi beda kelompok gitu, nggak apa-apa tapi.
Nggak apa-apa, itu lebih bagus. Oh gitu. Nggak apa-apa. Itu Untuk lebih laporannya itu nanti- lebih bagus. Oke, untuk pelaporannya nanti bagaimana Bu? Berarti masing-masing gitu. Masing tetap file note-nya yang sebagai tugas individu itu ya tetap harus sendiri-sendiri, nggak boleh berdua, harus sendiri-sendiri gitu. Harus sendiri. Berarti nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, misalkan Saucin berkolaborasi dengan teman Saucin si A misalkan ya, untuk menemukan ini aset. Ternyata di situ Saucin nemu aset individu, orang yang sama misalkan, tetapi lihat Saucin mau menggali aset yang mananya gitu. Gini, gampangnya begitu Saucin. Saucin menemukan aku sebagai aset individu, ya. Nah, temannya Saucin itu melihat aku yang pintar merangkai bunga misalkan. Itu. Nah, Saucin aku yang punya komunikasi. Oh, ibu ini selain dia pintar membuat sebuah karya, dia juga pintar komunikasi loh. Kenapa enggak komunikasinya ini dipakai ya untuk bisa melatih ibu-ibu di luar sana juga memiliki keterampilan yang sama. Dalam diri saya berarti ada dua aset yang bisa dikembangkan, dieksplor. Satu adalah punya keterampilan fisik, satu punya keterampilan kompetensi secara psikologis, yaitu punya kemampuan berkomunikasi yang bagus. Kenapa tidak dikembangkan saja untuk melatih anak-anak melukis misalkan? Aset tangannya ini bisa dipakai, aset keterampilan atau kompetensi diri yang ada di dalam diri saya itu juga dipakai untuk ngajar. Itu nggak apa-apa. Nah, ini berarti dari apa berarti ya kita harus jeli gitu ya. Kita harus jeli melihat orang ini sebenarnya punya aset apa sih selain tangan gitu. Oh, dia punya pengetahuan menggambar, dia punya kemampuan ini terkait aspek kognitif ya. Oh, dia punya aset untuk memberikan pengetahuan itu kepada orang lain, menggambar gitu loh. Saucin sederhananya begitu. Itu juga masuk dari programmu nanti. Nggak apa-apa, silahkan berkolaborasi dengan temanmu nanti. Tapi tetap catatannya sendiri-sendiri, nggak boleh berdua. Misalkan di situ Saucin menyebutkan nama siapa, nggak usah, Saucin aja melakukan identifikasi aset terkait aset kecerdasan, aset individu yang melibatkan kecerdasan. Bahwasanya orang ini pintar pintar dalam hal apa begitu, yang itu bisa dikembangkan. Gitu sih Saucin. Untuk memulai kegiatannya nanti bagaimana Bu? Masih sedikit bingung. Iya, identifikasi. Nanti saya akan share. Akan saya jelaskan lewat voice note ya. Baik Bu, terima kasih. Akan saya jelaskan lewat voice note. Ini belum saya ketemukan ini mana ya, soalnya lupa apa di grup KN dulu itu nggak paham saya. Lupa. Tapi nanti pasti akan saya jelaskan. Ya. Karena nggak mungkin saya tinggal begitu aja kok. Tetap nanti ada ini. Oke, itu ada lagi Re? Ada Bu. Kalau bisa Ada Bu. sebelum pelepasan ada briefing lagi Bu, biar ada pencerahan. Ya. Ada Bu. Kalian gini aja kan, kira-kira punya hal apa sih boleh nanti didiskusikan ke saya sehingga nanti dapat aset apa untuk itu gitu ya, untuk identifikasi saya. Ya.
Ya. Yuk, Fauzan apa? Ya, anu Bu, mohon izin. Ini Google Map-nya sama saya tak rekam layar. Untuk nanti tak upload di YouTube. Iya. Boleh Bu, boleh. Nah ya, boleh. Ini apa ya? Berarti Fauzan ini aset gitu. Fauzan ini aset. Jadi ketika ini dia punya inisiatif untuk bisa mendokumentasikan dalam kegiatan itu lebih baik dari aset. Oh. Ya, matur nuwun Bu. Iya, terima kasih juga. Nggih, Bu. Mungkin rumahnya yang dekat Kecamatan Huluan bisa gabung dengan saya. Oh Bu, tebe. Ya, bisa gabung lah di situ. Apa namanya? Supaya kalian lebih kaya gitu ya, lebih kaya pemahaman, pengetahuan untuk daerah-daerah situ. Kira-kira apa yang mau diangkat gitu ya dalam kegiatan kalian gitu, dalam program kegiatan kalian KKN dari ini. Nggak apa-apa. Misalkan di situ ada anak ambulu berapa orang gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, sudah lakukan bareng-bareng. Dengan prokes tapi ya. Iya Bu. Dengan prokes. Nggak apa-apa. Soalnya dalam prakteknya di lapangan tentu sedikit banyak kalian pasti akan bersinggungan dengan orang yang punya kebijakan di daerah itu. Itu. Ya. Seperti proses izin, ya. Sampai nanti kalian masuk misalkan ke dalam komunitas itu gitu. Nah, kalian akan terbantu saat kalian menyampaikan semua ide-ide kalian itu pada orang yang punya kebijakan atau tokoh di daerah itu. Kan nggak mungkin toh tiba-tiba datang ketok-ketok pintu sama lagi, Ibu saya anak KKN dari UNH gitu loh, maksudnya mau apa kesini gitu, nggak saya mau begini. Itu akan menyulitkan kalian kalau tidak berangkat dari orang yang punya kebijakan di situ. Artinya untuk menyampaikan tujuan kalian kepada warganya, kepada komunitasnya di situ. Itu kan enak kalau misalkan dari kepala desanya atau kepada RT-nya atau kepada tokoh yang berpengaruh di situ gitu. Artinya apa? Ada pulau nuwun lah gitu. Kalau misalkan kalian mau menerapkan ini konsep ABCD ini di dalam lingkungan kalian gitu. Itu sih. Oke, silakan ada lagi yang bisa Ayo Rek, ayo. Atau tutup dulu ya, nanti kalau misalkan ada usulan sampaikan aja udah di grup supaya bisa kebaca yang lain gitu. Takutnya ada permasalahan yang sama gitu yang dialami oleh teman-teman, sehingga mereka juga bisa saling memberikan. Siap Ibu. Ibu. Ya draft pedoman ABCD, kita tahu apa yang harus dilakukan pertama kali. Tentu yang pertama adalah identifikasi itu. Identifikasi, melakukan koordinasi action untuk menerapkan ABCD itu gitu. Sampai kepada nanti kegiatan pelaporan. Itu
itu saya diterapkan pada dua angkatan. Angkatan yang pertama dulu itu dan yang kedua ini gitu. Kalau konsep PAR itu udah lama ya, PAR itu. Jadi kalau PAR itu berangkat dari masalah apa yang ada di di lapangan gitu. Tetapi kalau yang ABCD ini enggak, ini baru, ini konsep baru yang memang dikhususkan untuk kita ya, mahasiswa maupun dosen, bagaimana dia bisa menemukan aset yang ada di lingkungan kita. Jadi melihat manusia itu dalam kacamata positif gitu. Gitu. Itu ya, udah gitu dulu ya dari saya ya.